Halo, selamat datang kembali di Waktu Aku Bercerita. Oke, ini minggu tanggal berapa ya sekarang? Alah, gue sampai lupa tanggal tau. Dan jelas ini minggu terakhir sebelum ujian. Jadi kita tinggal punya waktu kurang lebih 5 hari lagi sebelum aku ujian di hari Jumat. Untuk persiapannya yang lagi aku siapin sekarang itu adalah kalau lesson sama hiburan, ya kalau lesson sih gue yakin nilainya ya lumayan lah ya, masih ada kemungkinan untuk tembus KKM. Hiburan ya so-so lah ya. Nah cuma yang paling gue khawatirin adalah Schreiben sama Schreihan. Kenapa? Karena kita tuh bener-bener, apalagi expression ya, kita tuh bener-bener nggak punya waktu banyak untuk berpikir. Kita cuma dikasih waktu 15 menit. I forgot ketika ujian itu 15 menit atau 10 menit. Cuma kemarin ketika Vorbereitung gue tuh dikasih waktu 15 menit untuk berpikir tile 1 sampai tile dry. Tile 1 itu jadi kayak kita berencana sama teman, tapi kita cuma dikasih tema yang sama, tapi mikirnya tuh sendiri-sendiri gitu. Jadi gue mempersiapkan gue tuh bakal ngomong ini, tapi kalau temennya ternyata oh gue merencanakan ini loh, beli misalkan kita ngerencanain surprise party buat teman kita. Misalkan oh gue rencananya ini mau beli ini, tapi ternyata temen gue bilang nah itu yang kayak gitu-gitu ya. Jadi mau nggak mau kan kita harus improve ya. Nah itu sih yang agak sulit. Itu yang pertama untuk expression. Yang kedua, dan waktu yang sesingkat itu untuk menyiapkan presentasi itu is not really easy at all. Karena kita harus memiliki 5 poin yang benar-benar harus disampaikan. Belum lagi even secara Indonesia aja, lu kalau misalkan dikasih waktu sekian menit untuk berpikir, your personally can evalueren, kayak pengalaman pribadi kita. Ini poin yang harus disampaikan ya, pengalaman pribadi kita, bagaimana di Heimatland kita, di tempat tinggal kita, terus apa kelebihan dan kekurangannya dari tema tersebut. Nah dari segi bahasa Indonesia aja belum tentu kita bisa mikir 3 poin itu di waktu yang cuma sedikit, apalagi ini lu harus translate ke bahasa Jerman yang kita juga harus mikirin bahasanya, kita harus mikirin grammarnya. It's not really easy at all. So I have a clue untuk 50 tema yang kemungkinan akan keluar. So mulai sekarang tuh gue udah mulai nulisin deh tuh. Kalau misalkan gue dapet tema ini, poin-poin yang 3 tadi itu apa aja. Terus kalau misalkan dapet temanya ini, pokoknya ada 50 tema dan 50 itu gue tulis semuanya. So I will really busy in this week. Belum lagi dari pagi tetap harus kerja. Oh ya, masih Vorbereitung juga. Iya kebetulan puji Tuhan. Jadi kalau yang lain itu kebanyakan Vorbereitungnya itu selesai minggu Jumat kemarin, Jumat Kamis. Nah kebetulan puji Tuhan Vorbereitung gue tuh masih terus berlanjut sampai ujiannya di hari Jumat, Vorbereitungnya selesai di hari Kamis gitu. Jadi kita masih punya waktu untuk belajar at least nggak 4 hari sih, karena Nyepi itu libur. Nyepi itu hari Rabu. Jadi kita masih punya kesempatan untuk belajar tuh Senin, Selasa, Rabu libur, Kamis itu masih masuk gitu. Masih ada kesempatan untuk belajar 3 hari lagi. Dan ya hopefully I can finish this with a good. Sebenarnya I don't really think I will go right now. I don't really think I will go to Germany soon. Sebelum gue gabung di perusahaan ini, mungkin gue sangat berharap gue akan pergi ke Jerman secepatnya, as soon as possible. Tapi sejak gue diterima di company yang Australia ini, I think again like
this company is a better for my career, this company is a better for my English, it's a company better for I get a better life in Indonesia. Seperti yang kita tahu lah, live in Indonesia is really really wonderful. I'm so really blessed to born from in Indonesia. I rise up from an Indonesian family. Aku tuh merasa I'm so really blessed karena struggle loh. Kalau misalkan kita lahir di misalkan Eropa, lu punya 4 musim, dari musim aja kita tuh udah harus struggle gimana caranya bertahan di musim panas, karena panasnya mereka tuh benar-benar lebih panas daripada di sini. Terus ketika dingin mereka harus bertahan di suhu yang sampai minus dan it's not really easy at all. Jadi dari cuaca aja mereka tuh udah harus mengupayakan bagaimana caranya untuk survive. Belum lagi biaya hidup di sana tinggi, jumlah dengan tanah yang tidak terlalu luas tapi penduduknya banyak, lapangan pekerjaan dikit gitu. Jadi it's not really easy gitu untuk apalagi mereka tuh energi juga kan nggak ada ya. Maksudnya Indonesia itu we can survive from financial crisis because segala kebutuhan yang dibutuhin rakyat Indonesia, mulai dari beras, kita punya sawah sendiri, kita punya produksi gandum sendiri. Terus walaupun tidak sebagus sana ya, tapi kita punya gitu at least. Terus untuk bawang-bawangan segala macam kita juga produksi sendiri, kita punya. Terus minyak, batu bara, energi, nikel, apalagi namanya, pokoknya semuanya Indonesia itu punya. Dan kalau misalkan tidak banyak oknum yang korupsi harus ditekankan, tidak banyak oknum yang korupsi, Indonesia itu menjadi negara terkuat, menjadi salah satu negara terkuat. Iya, kita bisa bilang Indonesia menjadi salah satu negara G20. Menurut gua itu sudah bisa membuktikan kalau Indonesia adalah satu negara kuat yang diperhitungkan sama dunia. Jadi I'm so really grateful untuk menjadi warga negara Indonesia. I never change my identity. I never change my passport. Ya, cuma seperti yang kita tahu lah, Indonesia terlalu banyak orang yang lebih memperkaya diri sendiri, banyak orang egois di luar sana. Mau dibilang this human, nggak semua human seperti itu, hanya mereka yang serakah aja lah yang melakukan itu. Dan sangat disayangkan, tapi makin kesini gue tuh percaya banget Indonesia itu akan jadi negara maju someday, karena gue tuh suka banget lihat, nggak tahu ya, I always believe law of attraction. It's what you think will get the same thing to come to your life. So gue selalu berpikir positif tentang Indonesia akan banyak orang yang berpikir Indonesia itu akan maju, banyak orang yang berpikir untuk gimana caranya bareng-bareng maju Indonesia. Dan gue ketemu beberapa orang yang memiliki pandangan yang sama, seperti Jovialda Lopez, terus adenya Andovi, terus Ferry Irwandi, terus Helmi Yahya, terus Guru Gembul, gue nggak tahu namanya siapa, tapi ya banyak orang yang benar-benar pengen ngebuat gimana caranya Indonesia maju. Even mungkin kalian disagree with me, salah satu kolega dari Lipo Group, Caroline Riyadi, she's my ex boss.
gue nggak terlalu kenal personal sama dia, tapi gue percaya dia juga salah satu orang yang sangat pengen Indonesia itu menjadi negara yang maju. Kenapa? Karena yang gue tahu Siloam itu punya Siloam klinik di Papua, dan itu free for untuk masyarakat sana, itu dibuat free gitu. Jadi yang berbayar itu biasanya di kota-kota. Nah, terus nanti ada sebagian hasil labanya yang dipergunakan untuk membangun kawasan-kawasan tertinggal, salah satunya di Papua itu. Dan gue percaya itu adalah bentuk bahwa dia juga pengen kalau Indonesia tuh maju. Even lu akan ngomong, dia mah keluarga Lipo Group kan cuma pengen uangnya supaya kaya 7 turunan apa segala. I don't care, karena ya mungkin bisa jadi benar, tapi ya sisi lainnya dia sudah melakukan sesuatu untuk kemajuan Indonesia gitu. Adanya Jokowi, Kaisang, terus Pak Ganjar gitu, gue jadi makin percaya kalau masih banyak orang waras yang memang benar-benar pengen berbuat sesuatu untuk Indonesia. Dan gue pengen banget, I really want to be salah satu orang yang membuat kemajuan itu untuk Indonesia, melakukan sesuatu untuk Indonesia supaya someday Indonesia bisa tidak lagi dipandang sebelah mata orang negara luar gitu. Jadi ya semakin kesini jadi kayak sekarang tuh kayak kalau emang ke Jerman ya hopefully someday I will go to Germany or go to Europe someday. Tapi untuk waktu dekat ini maybe I'm not. But I take all of my life to God's hands. So apapun yang Tuhan rencanakan untuk dia, untuk gue, ya udahlah, gue akan jalanin aja. Terus gini, mungkin lu tuh kayak bakal mikirnya lu terlalu sok ketuhanan. Enggak juga. Gue tuh bukan orang yang sangat-sangat setaat itu sama Tuhan, tapi gue mencoba untuk taat. Gue masih mencoba untuk taat, tapi gue tidak se-religious itu. Jadi seperti sekarang nih, pantang, gue nggak pantang sama sekali. Gue nggak pantang, gue nggak puasa, gue melakukan apa yang biasa gue lakukan, tidak melakukan tidak ada ritual khusus untuk menyambut Paskah. I know that's wrong, dan bukan sesuatu yang bagus untuk ditiru, tapi gue mencoba untuk taatnya dalam arti ya saya tahu saya penuh dosa, tapi saya mencoba untuk tetap berpegang sama Tuhan. Saya nggak akan lari kemana-mana. Ketika saya hilang arah, saya berusaha untuk balik lagi sama Tuhan, walaupun saya tidak mengikuti semua aturan dan pantangannya Tuhan gitu. Jadi ya that's life as a human lah. Terus gue tuh kalau cerita agak ngelantur ke sana sini ya, nggak ada poinnya ya sebenarnya, tapi ya gimana. Emang ini kan waktu aku bercerita cuma waktu dimana gue bisa cerita apapun, karena memang selama di Bali gue tuh nggak punya teman sih. Gue punya teman kerja ada, teman les ada, teman yang buat nongkrong ada, tapi kayak memang bukan hal mudah untuk gue untuk dekat seintens bisa cerita apapun sama orang gitu. That's not really me. Kayak apa ya, setiap orang tuh udah punya, ini yang gue pikir ya, setiap orang tuh udah punya problem yang masing-masing. Ngapain gue harus cerita sama mereka dan nambahin problem itu ke mereka gitu. Jadi tapi ketika gue kontrol profesional, mereka menyarankan gue tetap harus mengeluarkan segala unek-unek gue, apapun yang gue rasakan itu harus dikeluarkan. So that's why
I make this video for sharing what I thinking, cuma untuk ya mencurahkan aja apa yang gue pengen curahin gitu, kayak media yang selain buku yang gue pakai untuk curhat lah. Ibaratnya gitu. Oke. Aku tuh pengen deh kalau misalkan kalian emang udah banyak pikir ngeliat video-video aku pengen dong kalian tulis di kolom komentar kira-kira apa sih yang kalian pengen tahu tentang aku atau tentang perjalanan hidup aku atau apalah, apa aja. Kalau misalkan ada materi yang kalian pengen tahu, coba aja tulis di komentar. Kemarin sih gue udah ngelempar di Instagram ya, gue pengen bikin video apa sih yang kalian, tentang apa yang kalian pengen bikin video. Jawabannya aneh-aneh, ada yang jawabnya tentang bikin video yang nangis di bawah shower, tentang nggak apa-apa terhadap mental Zwy. Ya sekarang gue udah hafal sih. Ya setelah sekian 2 hari gue ngapalin. 2 hari gue proses ngapalin. Terus ada yang minta gue untuk nyanyi. Suara gue tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat, cuma menang pede aja. Cuma ya enggak lah, gue tuh ini kalau soal nyanyi ya, gue nggak tahu ada yang serupa atau enggak. Gue tuh kalau nyanyi suka nggak sama musik. Jadi kayak gue nyanyi kesini, musiknya kesini. Kalau nggak, nadanya tuh nggak klop gitu. Padahal gue tuh dirijen loh. Dulu tuh gue di SMA tuh dirijen. Cuma nggak tahu, agak susah gue menyamakan sama musik gitu. Kayak kalau udah pegang, apalagi kalau pakai mic ya. Mic itu kadang suara gue kok jadi aneh gitu deh. Ini tuh yang mungkin kata orang itu emang mic-nya aja yang nggak bagus. Cuma enggak teman-teman gue nyanyi pakai mic yang sama bagus-bagus aja, tapi emang gue di gue jelek gitu. Jadi gue tuh nggak seoke itu kalau buat nyanyi. Tapi kalau misalkan kayak na 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 na, kayak nyanyi gitu doang, maksudnya kayak nyanyi buat diri sendiri ya oke lah, bisa lah, setidaknya tahu nada. Tapi kalau untuk menjadi artis kayak tidak deh. Itu terus apa lagi kemarin komen-komennya ya, kebanyakan temen gue sih Adi sama Yoga yang bener-bener nyampah. Mereka bilang katanya biar kelihatan gue banyak temennya, banyak yang ngefans lah, nggak peduli. Emang temen gue tuh dikit, temen gue tuh paling cuma bisa dihitung sama jari. Emang gue tuh nggak suka berteman aja. Maksudnya buat gue terlalu banyak temen tuh malah apa ya, banyak beban gak sih, kayak gue harus mengikuti semua mood lo, kayak gue harus bikin semua orang bahagia. Kayak gue pengen ngomong ini, nanti dia sakit hati nggak ya kalau gue mainnya kesini, ini sakit hatinya ya, gue tuh males banget kayak gitu. Jadi ya udahlah, lo mau temenan sama gue silahkan, nggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan bener-bener yang temen yang bener-bener deket banget itu paling cuma 5 orang, 5 ya 10 lah paling banyak, nggak banyak banget gitu. Jadi kemungkinan nanti kalau gue nikah juga undangan gue nggak nyampe 100 kan. Orang temen gue dikit, beneran temen gue dikit banget gitu. Jadi kalau misalkan yang nggak dapet undangan ya gue mungkin nggak mau, kalian nggak tahu. Baik kan sekedar say hi lah. Oke, terus itu apa lagi ya? Oh iya, kemarin adek gue ada yang nanya, Yuni. Dia nanya gimana sih rasanya makan di restoran bule. Gue juga nggak tahu sebenarnya restoran bule itu kayak apa. Apakah restoran biasa yang kebetulan banyak bulenya karena di sini Bali atau bagaimana. Cuma kalau gue awal pertama kali gue kayak, dulu kan gue juga agak-agak norak ya, ketemu bule tuh, bule tinggi, putih, ganteng, cantik, kayak sempet agak minder. Cuma kalau sekarang mah bodo amat. Lu di situ kalau misalkan lu salah juga gue tegur aja sekarang mah. Jadi kayak dulu kaget karena emang belum terbiasa aja, dan mungkin kamu juga nanti akan merasakan hal yang sama. Tapi kalau sekarang karena sudah terbiasa, tiap hari juga udah ketemu sama mereka, terus kerja juga udah ketemu sama mereka gitu, jadi ya udah biasa aja gitu. Cuma mungkin gue tuh agak kepengen ngikutin gaya hidupnya mereka sih. Maksudnya gaya hidupnya tuh kayak
makan pagi salad, makan siang oke lah agak kayak nasi kayak gitu-gitu, terus makan malamnya cuma buah. Tuh gue lagi ngikutin banget, bukan karena gue memang ngefans sama mereka atau pengen jadi sosok bule atau bagaimana, cuma gue pikir pagi tuh gue agak kurang sehat ya, karena gue tuh jarang makan pagi, jarang sarapan. Sebenarnya ketika pagi gue nggak sarapan, siang pun juga gue nggak yang kalap langsung makan apa segala macam, makan banyak apa segala macam, biasa aja gitu. Karena memang dari dulu gue sudah membiasakan untuk nggak makan pagi, karena dulu tuh gue kan berangkat pagi, gue ada pilihan dua, mau tidur apa mau makan. Gue lebih milih untuk tidurnya gue dilamain daripada gue harus makan. Jadi ya gitu, gue emang udah nggak biasa makan pagi gitu. Nah terus kalau malam cuma selama ini yang biasa gue makan nasi, nah ini gue udah mulai membiasakan untuk makan buah aja gitu. Tapi kemarin sempet gue beli, sebenarnya masalah gue sih, jadi gue beli 2 buah langsung sekaligus. Gue takut kalau 1 buah kan kurang ya biasa makan banyak disuruh makan buah doang takutnya kurang. Gue beli semangka sama melon, ternyata gue makan semangka aja tuh udah kenyang. Nah melonnya gue simpen buat besok pagi, ternyata busuk. Kenapa? Karena gue nggak punya kulkas di sini. Nah itu juga masalah problem sama apakah gue mau beli kulkas atau enggak di sini, karena gue tuh nggak tahu gue di sini mau stay sampai kapan gitu. Dan malah gue ada kepikiran gue pengen beli rumah sih. Kalau misalkan gue beli rumah ya mungkin gue pasti akan beli kulkas. Tapi kalau di sini aduh mau nyimpennya di mana, udah kamar kecil pakai kulkas lagi, banyak problem. Terus juga nanti kalau misalkan gue pindah jualnya susah apa segala macam, pikirannya banyak deh. Makanya masih maju mundur kalau mau beli kulkas. Jadi ya kebetulan Alfamart dekat, terus ini swalayan juga dekat. Jadi ya udahlah, kalau emang buah beli aja dulu satu-satu, jadi belinya setiap makan beli gitu. Terus gue juga lagi suka jalan kaki sekarang. Pokoknya gue tuh pengen banget setiap hari minimal 30 menit gue jalan. Kenapa? Karena gak tau kenapa, emang gue suka jalan aja sih. Jalan kaki tuh gue suka banget, gue bisa ngeliat-ngeliat sekitar. Jadi menurut gue ketika gue jalan kaki, gue tuh bisa kayak bergerak lebih lambat daripada yang seharusnya. Ketika gue naik motor, gue tuh nggak merhatiin sekeliling. Misalkan di sini ada makanan ini, di sini ada ini, di sini ada itu, gue tuh nggak pernah merhatiin sesegitunya. Tapi ketika gue jalan kaki, oh di sini tuh ada toko kado, oh di sini tuh ada sate babi enak, oh di sini ada toko plastik, misalkan kayak gitu-gitu, gue jadi notice gitu deh. Gue seneng dengan hal-hal kayak gitu. Jadi ya mulai minggu kemarin gue sudah mulai membiasakan juga jalan kaki. Cuma kalau misalkan jadwal gue lagi bener-bener padat banget, enggak sih, karena pulangnya pasti capek gitu. Terus kemarin Sabtu juga sempet sekolah, sempet kursus sampai jam 12 sampai setengah 1 gitu. Terus habis itu pulangnya aku ke bukan Bingen, Melasti, dan airnya lagi bagus banget, lagi bersahabat banget, ombaknya juga nggak terlalu tinggi, jadi aku bisa berenang puas. Ya rencananya cuma 1 jam, tidak, jadinya 4 jam kayaknya di sana. Bawa bekal juga, bawa makanan, guys, enak lah. Itu enaknya tinggal di Bali tuh gitulah. Kalau capek sedikit, kita ke pantai aja. Bosan sedikit, kita kesini aja. Tempat wisata kan masih tersini banyak banget gitu. Pantai-pantai juga 10.000. Lu bayangin kalau lu di Bekasi, lu ke kolam renang aja 30.000. Kolam renang yang kecil itu 30.000. Di sini 10.000 buat tiket masuk, atau kalau misalkan yang murah itu cuma parkir doang, goceng lu bisa masuk. Kalau pantai yang murah nih, Pantai Bingen itu parkir goceng. Pulau Bingen kan, Pantai Bingen parkir itu goceng. Kalau Nyang Beach itu cuma parkir doang seikhlasnya, boleh ngasih goceng, boleh ngasih 2.000 seikhlasnya benar-benar. Terus kalau Pandawa tuh 8.000, kalau gue nggak salah 8.000 atau 10.000 lah. Terus Melasti 10.000. Kalau Pandawa 8.000 deh, 8.000 tuh, tapi udah bisa masuk ke 3 komplek, 3 pantai.
gitu. Pantai Jerman 2000 cuma buat parkir. Kuta juga parkir doang 2000. Terus mana lagi, Kak Amet malah nggak bayar sama sekali, nggak ada parkir juga, karena sepanjang jalan tuh bisa berenang, nyemplung aja di situ, nggak ada parkir dan aman motor lu di situ. Terus pantai mana lagi, Blue Lagoon itu 2000 buat parkir doang. Nah ternyata gitu sih, paling mahal tuh 10.000 lah. 10.000 tuh udah mahal banget gitu. Worth it lah kalau di sini. Apa, tanah lo tuh kagak bisa berenang di tanah lo, tau. Apa yang kalau tanah lo tuh bagus buat foto-foto doang, tapi kayak lo nggak bisa berenang deh di situ. Airnya keruh atau bisa, tapi gue nggak tahu ya, nggak tahu deh. Kalau pantai gratisnya mah ya itu tadi, sebenarnya ya gratis, pantainya gratis, cuma bayar parkir doang kalau lo bawa kendaraan. Kalau lo nggak bawa kendaraan, kalau lo jalan kaki ya gratis gitu. Apalagi update dari Bali? Nggak ada sih. Apalagi mau ceritain minggu ini? Kayaknya udah juga. Soalnya kemarin hari Kamis atau hari Jumat tuh Ana udah bikin video yang ngebahas tentang Bapak Mardigu, sama ngebahas apa gue satu lagi ya, bikin CV untuk perusahaan asing gitu. Udah itu aja waktu aku bercerita hari ini. Semoga sedikit menghibur, bisa jadi teman makan kalian, temani kalian ketika lagi belajar atau lagi ngapain lah pokoknya. Sampai berjumpa lagi di video waktu aku bercerita selanjutnya, dan